Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu terkait mastering end-to-end machine learning. Nah, kalau sebelumnya kita bahas dari konsep secara besar flow machine learning itu sendiri seperti apa. Sekarang kita akan fokus di salah satu subbab yaitu data preparation. Nah, di kali ini, apa sih yang akan kita pelajari? Ada beberapa detail yang akan teman-teman pelajari di hari ini, di antaranya sebagai berikut. Jadi, kita akan bahas terkait data preparation itu sendiri itu apa sebenarnya. Kenapa sih kita perlu melakukan ini? Ya, kita akan melakukan apa hal-hal yang bisa dilakukan dalam data preparation, dan pada akhirnya kita akan coba studi case yang udah kita pelajari di sebelumnya terkait breast cancer hospital. Jadi, kita akan coba analisis yang sama dengan hal yang kita pelajari di kali ini untuk terkait data preparation. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita mulai untuk materi hari ini. Yuk, mari kita recall materi yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Kalau misalkan teman-teman ikuti video sebelumnya, kita bahas terkait machine learning life cycle. Nah, di minggu lalu kita udah pelajari terkait problem understanding dan definition. Jadi kita punya use case-nya yaitu breast cancer hospital yang mau diselesaikan. Terus habis itu kita sudah melakukan bagaimana kita menarik data itu sendiri karena datanya kan udah tersebar nih. Kita mau data dikumpulin. Habis itu kita sudah melakukan namanya EDA proses atau exploratory data analysis dari data yang sudah kita miliki untuk mendapatkan insight. Nah, sekarang kita akan fokus ke tahapan selanjutnya yaitu data preparation. Nah, di data preparation apa aja sih yang akan teman-teman pelajari? Nah, di data preparation ini adalah langkah penting untuk meningkatkan performansi model. Artinya apa? Output dari proses data preparation adalah data yang siap untuk diolah. Karena setiap data itu terdapat adanya missing value. Missing value itu artinya mungkin ada di dalam satu kolom itu ada value-nya nggak terisi atau kosong. Terus yang kedua adalah outlier. Jadi kayak misalkan mungkin data rata-ratanya kayak gini, tiba-tiba dia ada value nih di sini, gitu ya, yang outlier dibanding distribusi yang dimiliki yang lain. Habis itu kita akan melakukan bagaimana melihat imbalance data. Imbalance data itu artinya apakah? Kata ketika teman-teman memiliki target sebagai supervised learning, contohnya untuk memprediksi apakah orang terkena cancer atau enggak. Artinya kan ada yes or no kan, terkena cancer atau enggak. Nah, kalau misalkan lebih banyak no-nya dibandingkan yes, model akan lebih dependensi untuk memprediksi lebih banyak, lebih tepat untuk no dibandingkan yes. Gitu. Jadi kita harus men-setting nih data targetnya ini agar balance. Habis itu adanya duplicates. Duplicates ini artinya di dalam satu row itu ada row lainnya yang sama gitu. Jadi kita harus handling juga nih karena itu akan mempengaruhi performansi dari model itu sendiri. Nah, pada akhirnya adalah dalam data preparation itu teman-teman menyiapkan good data. Karena kita ketahui adalah ketika teman-teman memiliki bad data itu akan menghasilkan bad decision gitu. Garbage in, garbage out gitu ya. Ketika sampah yang dimasukkan, sampah juga yang dihasilkan. Sehingga ini teman-teman akan kehilangan waktu. Karena kan orang udah ngolah terus ternyata datanya nggak bagus. Ya pada akhirnya ya sia-sia teman-teman. Melakukan modeling, melakukan tuning, dan sebagainya itu akan menjadi sia-sia gitu. Terus ada biaya yang dikeluarkan, terus profitnya jadi berkurang kan. Karena biaya untuk menggalinya akan ada biaya lagi untuk penggalian datanya. Terus habis itu miss opportunity. Karena apa? Mungkin kayak misalkan teman-teman mau bikin model yang bisa ngeprediksi orang mau belanja atau enggak di 12-12 misalkan di Desember ini. Karena udah hasil modelnya teman-teman baru jadinya setelah tanggal 12-12, jadinya teman-teman missing opportunity nih buat nge-capture eventnya gitu. Nah, itu sih sebenarnya peranan dari adanya data preparation. Nanti kita akan coba bedah one by one untuk proses-proses dari bagaimana missing values, outlier, imbalance, sama duplicate. Yuk. Contohnya apa sih proses data preparation itu sendiri? Nah, ini contohnya sebagai berikut. Misalkan, aku mau ngelola keuangan pribadi. Nah, setiap harinya aku catat nih pengeluaran hariannya seperti apa. Di hari Senin keluar pengeluaran 50.000. Selasa aku lupa nulis karena sibuk di hari Selasa jadi lupa ke skip gitu ya. Terus di hari Rabu, pengeluaran 50.000. Terus hari Kamis pengeluaran 100.000. Nah, proses data preparation ini di mana nih? Nah, proses data preparation adalah kita mengisi data yang hilang gitu. Karena kan datanya hilang, jadi aku harus
recall kembali apa yang udah aku beli di hari Selasa. Misalkan beli makanan, beli minuman dan sebagainya, itu aku catat, terus aku masukin. Berarti nanti dia terisi dong. Gini ya. Misalkan di sini isinya 60.000, let's say. Tuh. Terus apalagi yang bisa dilakukan di data preparation? Misalkan buat formatnya dalam rupiah, karena di sini mungkin satuannya nggak rupiah nih. Tuh, kita ubah ke dalam rupiah. Tuh. Akhirnya adalah setelah data preparationnya udah oke, kita bisa lanjut untuk melakukan analisa lebih detail. Contohnya kita mau analisis mengetahui pengeluaran dan membuat anggaran lebih baik. Kalau misalkan selasanya nggak keisi, artinya hasil analisanya kurang sesuai, anggarannya diprediksinya kurang tepat kan pada akhirnya. Makanya itu peranan data preparation adalah untuk memprepare datanya sebelum dianalisis itu lebih tepat guna gitu untuk dilakukan analisis gitu. Nah, kita akan coba in detail proses-proses bagaimana menghandling data-data tersebut, baik yang adanya outlier, terus duplicate, terus imbalance, terus abis itu missing values itu gimana sih handlingnya. Kita mulai dari missing values terlebih dahulu. Nah, di missing values sebenarnya apa sih pengertiannya? Missing values adalah data yang hilang di dalam dataset yang bisa berdampak modelnya bisa gagal bekerja karena datanya hilang nih. Jadi dia kayak kok hilang, nggak ada isi, jadi dia nggak bisa determine menjalankan proses analisanya. Itu biasanya di beberapa model tuh harus ada dependency atau terisi semua, nggak boleh ada missing values. Nah, gimana sih handling missing values sendiri? Ini ada 4. Pertama itu teman-teman bisa hapus datanya, baris datanya. Kalau misalkan data yang dari persentase totalnya, misalkan di sini kita punya raw data gini ya, di sini raw data, terus di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu ya. Nah, yang missing value tuh ada di 1 aja nih. Sisanya oke. Nah, di sini kan kalau misalkan cuma 5 data kan artinya 1 ini kalau kita mendelete 1 itu mewakili 20%. Ya kan, kalau misalkan kita cuma ada 5 row. Nah, bayangin kalau misalkan teman-teman ada ribuan atau jutaan dan yang missing value-nya cuma 5 gitu. Ya udah, teman-teman bisa delete aja baris datanya. Tapi dalam memutuskan ini, teman-teman juga consider untuk koordinasi dengan tim bisnis dan sebagainya ya dalam menentukan handlingnya. Habis itu kita juga bisa menghapus baris kolom. Let's say kalau misalkan data yang hilang itu 50%. Contohnya ini ada ada 5 row, terus yang missing value terus ada row 1, row 2, sama row 3. Cuma di kolom A, sedangkan kolom lainnya terisi semua. Itu ya. Nah, artinya apa? Ini kalau misalkan kita lihat, kolom A-nya udah mewakili 50%-nya, udah hilang nih semua row-nya. Jadi 1, 2, 3 gitu ya. Berarti kita bisa nge-delete kolom si A. Seperti itu. Ataupun kita bisa mengisi value dengan statistik. Caranya ada beberapa ketentuan nih yang bisa teman-teman perhatikan. Teman-teman bisa menggunakan min apabila datanya berdistribusi normal. Oke. Bisa menggunakan median ketika datanya tidak berdistribusi normal. Habis itu bisa menggunakan modus untuk data yang kategorikal. Jadi teman-teman bisa sesuaikan data yang teman-teman miliki itu seperti apa polanya. Bisa menggunakan metode statistik. Ataupun juga kita bisa menggunakan advanced imputasi. Nanti kita akan bahas secara terpisah di luar dari konteks end-to-end machine learning ini. Nanti kita akan bahas terpisah bagaimana sih menggunakan imputasi itu lebih dalam lagi. Seperti itu. Nah, ini kita udah bahas dari missing value. Kita coba hal lainnya, yaitu outlier. Di outlier itu adalah yang namanya anomali. Yang namanya anomali, misalkan rata-rata pendapatan penduduk Indonesia dari rentang 5 juta sampai 10 juta. Tapi ada orang juga yang gajinya itu, penghasilannya itu bisa sampai 200 juta. Artinya apa? Ketika rata-ratanya 5 sampai 10 juta dan ada 200 juta, itu 200 juta itu adalah anomali kan? Tuh, yang muncul. Nah, itu apa yang mau teman-teman lakukan ketika ada data itu muncul? Dampaknya apa sebenarnya ketika ada data anomali atau outlier ini? Sebenarnya akan mempengaruhi hasil analisis statistik. Gimana? Maksudnya gimana? Kalau misalkan kita punya data nih, 1, 10, sama 200 juta kayak yang tadi. Itu ya, rata-rata data ada di sini kan. Itu ya. Kalau misalkan kita nggak handling, nilai minnya kan pasti akan berpindah ke sini dong. Bukan di sini. Betul nggak? Ya kan? Terus nilai tengahnya juga mungkin masih tetap di sini kan, nilai tengahnya, nilai mediannya. Tuh. Jadi yang akan berpengaruhnya itu di nilai rata-ratanya jadi lebih besar. Sedangkan persebaran datanya itu cuma 1 sampai 10 mayoritas gitu.
Itu akan mempengaruhi hasil dari statistik yang kita miliki. Lalu gimana handlingnya? Pertanyaannya adalah teman-teman mau fokusnya gimana? Kalau misalkan ada kesalahan pencatatan, teman-teman bisa hapus tuh outlier. Mungkin karena dalam pencatatannya ada salah nulis nih di usernya, di tim data entry. Nah, teman-teman bisa hapus outliernya, atau bisa juga mengubah outliernya jika outliernya itu cukup relevan dan perlu dikendalikan gitu. Jadi misalkan ya udah 200 jutanya kita ubah ke 10 juta, tapi kita gunakan data-data yang lain untuk menganalisa. Gitu. Jadi kita bisa mengubah outliernya gitu. Ataupun kita juga bisa melakukan transformasi data. Artinya apa? Jadi kita bikin logaritmik untuk mengubah skalanya. Tuh. Terus habis itu ada analisis terpisah, adanya kasus spesifik yang normal dan outlier yang kita analisa, gitu ya. Ini. Oke, itu dari sisi outlier. Kita coba lihat lagi dari sisi imbalance. Nah, imbalance itu adalah ketidakseimbangan jumlah data antar kategorinya, gitu. Umumnya digunakan di kolom target. Kalau misalkan teman-teman gunakan supervised learning, itu kan ada kolom targetnya. Itu biasanya imbalance itu fokus di situ. Terus bagaimana handlingnya? Itu ada dua. Itu ada namanya oversampling. Oversampling artinya adalah menambah data pada kelas minoritasnya. Jadi kalau contoh, oversampling itu gini, misalkan ini ada data kayak gini, terus ada datanya gitu. Nah, di oversampling itu adalah menambah data yang di sini minoritas. Jadi ini namanya oversampling, dia menambahkan lebih dari ini. Nah, digunakan ketika saat kelas minoritasnya itu sangat rendah. Jadi maksudnya mungkin minoritasnya jarang antar minoritas sama mayoritasnya itu hampir 80% lah. Nah, itu kan artinya kita harus ningkatin lagi. Karena apa? Kalau misalkan let's say ya, di sini ada datanya 100. Terus data di sini 5. Kalau misalkan teman-teman undersampling, berarti kan ini datanya 55 kan? Gitu ya. Jadi cuma 10. Makanya kalau oversampling itu ketika data minoritas itu sangat rendah banget, jadi kita bisa naikin ya, jadi 5 sampai jadi 100 gitu. Nah, bisa teman-teman menggunakan smooth ini ya. Nanti kita lihat detailnya seperti apa nih ini. Nah, impact-nya adalah datanya akan cenderung overfitting dari memori permasalahannya akan lebih lama. Kenapa? Awalnya kan datanya 105 nih, contohnya. Yang ini 5 nih 100. Jadi kan 105. Tapi ketika teman-teman nambahin dia jadi 100, berarti kan ada 200 dong. Jadi pembahasannya akan lebih panjang. Ataupun juga bisa menggunakan undersampling. Nah, undersampling itu kebalikannya. Jadi undersampling itu yang tadi nih. Kalau misalkan ada data yang kayak gini. Nah, si undersampling itu menghilangkan yang datanya banyak. Jadi dia menyamakan. Seperti itu. Misalkan ini A, ini B. Dia menghilangkan. Nah, ini digunakan saat kelas mayoritasnya sangat banyak gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada 100, di sini ada 300 ya. Ya udah, jadi dia berkurang jadi 100. Jadi total datanya, gabungan datanya adalah 200. Dari A-nya 100, B-nya 100. Tuh, kalau itu undersampling. Nah, ini bisa pakai cara ini, pakai random undersampler seperti ini. Terus undersampler nanti kita lihat di studi case-nya ya, seperti itu. Nah, impact-nya adalah pengurangan jumlah data analisis, lebih ke situ. Jadi teman-teman boleh lihat juga ya, jangan sampai ketika teman-teman memilih handlingnya tuh jangan sampai salah. Tuh, yang pertama yang ini sih, yang ini. Jadi jangan teman-teman mikirnya, undersampling tuh the good choice gitu ya. Ketika dibuat lihat data targetnya antara A sama B, ternyata A itu totalnya cuma 5. Terus di sini ada 500. Teman-teman mau bikin undersampling, kayaknya menurutku kurang tepat. Karena jadi nanti ntar B-nya jadi 5 kan. Dengan tadi total datanya ada 10. Seperti itu. Nah, itu imbalance. Nah, kita coba lanjut ke duplicate. Nah, duplicate itu adalah data yang sama muncul lebih dari satu kali. Nah, dampaknya adalah akan menghasilkan bias dalam analisisnya, teman-teman. Makanya teman-teman harus pertimbangkan nih bagaimana menghandlingnya. Handlingnya cukup mudah, teman-teman mau delete duplikatnya. Jadi duplikat, kalau misalkan data duplikat itu tidak menambah informasi dalam catatan, gitu, tanda kutipnya. Ataupun kalau misalkan teman-teman menggabungkan baris duplikatnya, contohnya di sini ada nama Budi,
produknya terus kuantitasnya 5/3. Ternyata ini bisa digabungin nih. Ya udah, ini ntar ini jadi kayak gini. Jadi datanya. Jadi Budi terus ini 8. Mungkin karena data entry-nya dia ngisinya di beda tanggal tapi lupa menggantinya. Jadi kita bisa summary. Nah, itu biasa kejadiannya kayak misalkan di sini tanggal 11. 11 bulan 12, kita sini 12 bulan 12 gitu ya. Nah, sedangkan kita mau ngumpulin data sebulan. Nah, rekapan kita udah data sebulan, tapi masih ada yang terpisah-pisah kan nih. Nah, kita bisa merge datanya itu jadi kayak gini. Seperti itu. Nah, itu datanya yang udah kita pelajari bagaimana menghandling sama pun melihat menyiapkan datanya dari sisi data preparation. Kita coba lihat studi case yang udah kita pelajari di minggu lalu ya, yaitu Breast Cancer Hospital. Di Breast Cancer Hospital kita akan mencoba menyiapkan datanya agar lebih clean. Pertama kita handling dari missing value. Nah, di missing value ini teman-teman lihat ya, di sini ada 16. Nah, 16 itu berapa sih persentasenya? 16 itu persentasenya adalah di 2% ini ya. Nah, kalau misalkan ini kita belajar tadi yang konsep di awal, saat yang data hilangnya kurang dari 5%, kita boleh ada option buat ngedrop missing values-nya. Kalau misalkan kita nggak tahu nih bagaimana mengisinya gitu. Karena kalau misalkan udah lebih dari 5%, bisa jadi kita bisa melakukan imputasi atau melakukan pengisian dengan nilai statistik dan sebagainya. Itu bisa teman-teman adjust lagi nantinya ya. Makanya di sini kita pilihnya untuk drop missing values. Oke. Jadinya gimana ketika kita handling? Nah, kita handling, kita drop kan. Teman-teman perhatikan perubahannya dari 699 menjadi 653. Berarti ada pengurangan data kan, sekitar 16 item. Dan ketika kita cek lagi, data missing value-nya di bare nuclei-nya itu udah nggak ada missing value. Gitu, jadi udah aman di data yang missing value-nya. Oke, itu baru missing value. Kita lanjut lagi ke outlier. Nah, kalau misalkan teman-teman ikuti sebelumnya, ini ada kita bikin grafik kan, dari outlier kayak gini. Nah, handlingnya gimana? Nah, ini kita lihat jumlah outliernya. Ada di mitosis ada 120, normal nukleolinya 75, dan sebagainya. Nah, berdasarkan analisis objektifnya kami, ya, maksudnya timnya Breast Cancer Hospital, dia mengatakan bahwa data outlier itu masih relevan untuk dilakukan analisis. Jadinya mereka akan meng-keep data outliernya, namun dilakukan pengubahan. Nah, cara pengubahannya dia menggantikan dengan adanya batas atas sama batas bawahnya disesuaikan. Jadi contohnya misalkan ini box plot ya, di box plot terus ini outlier ada di sini misalkan. Nah, di sini misalkan terkait yang gaji tadi, ini sini 10 juta, ini 5 juta, terus di sini 200 juta. Nah, si tim Breast Cancer Hospital dia mau yang 200 jutanya itu diubah menjadi 10 juta aja gitu, atau dia diubahkan di sini di IQR plus 1,5 Q3. Nanti kita lihat perhitungannya. Nanti kalau misalkan ini kita lihat dari sini, nah dia menggantikan jadi menjadi Q3 ditambah 1,5 IQR. Jadi dia akan menggantikan nilainya di pucuk sini aja, jadi nggak terlalu jauh dengan polanya gitu. Nanti kan kalau misalkan teman perhatikan udah nggak ada outlier lagi kan, datanya udah oke. Karena apa? Karena data yang outlier itu digantikan sama yang lower kalau misalkan outliernya di bawah, terus upper kalau misalkan dia di atas gitu, di atas di sini. Ini upper, ini lower, seperti itu. Nah, di selanjutnya kita akan melanjutkan di sisi imbalance. Imbalance ini kalau teman-teman perhatikan di sini proporsi 2 sama 4 itu nggak begitu jauh. Artinya apa? Kita masih bisa melakukan undersampling karena nggak begitu signifikan kan selisihnya. Agar model tidak overfitting juga. Itu POV dari timnya Breast Cancer Hospital. Ya udah, data awalnya ini seperti ini. Nah, ketika dilakukan undersampling itu dia menurun jadi 478 atau kurang lebih sekitar 205 ya, berkurang. Tuh, dan secara proporsinya udah sama di 50%, 50% gitu. Oke. Setelah itu kita lihat dari sisi duplicate. Nah, dari sisi duplicate ada 6 row. Artinya 6 row itu artinya gini. Jadi di dalam 6 row itu ada
lebih dari duplikatnya ada dari 2 atau 3 duplikat lah gitu. Nah, atau persentasenya 80%. Karena ini nggak ada menambah informasi tambahan, bisa kita namanya hapus. Dihapus, jadinya dia berkurang 3 kan. Sebelumnya kan ada di 478 nih. Terus dia menjadi 475, jadi berkurang 3. Jadi duplikatnya satu-satu ya. Berarti misalkan ada table gitu ya. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari 1 sama kayak 3, 2 sama dengan 4, 5 sama dengan 6. Berarti karena kita mau hapus duplikatnya, berarti ini di delete, ini delete, ini delete ya. Jadi hilang yang duplikatnya. Seperti itu. Oke, itu adalah materi kita hari ini. Karena kita akan coba lihat penulisannya di code-nya itu seperti apa. Mari kita coba cek di Python ya. Yuk. Oke, ini adalah tampilan siapan data preparation yang akan kita lakukan. Pertama, kita memanggil datasetnya terlebih dahulu, sama kayak sebelumnya di minggu lalu. Kita install UCML repo-nya, terus menggunakan pandas, matplotlib, NumPy. Habis itu kita ambil datanya dari base cancer, Wikison, original, data original. Oke, habis itu kita cek dari si null, missing value-nya. Nah, cara pengecekan missing value adalah menggunakan data.isNull.sum. Jadi nanti tadi akan mendapat summary seperti ini. Tuh, ataupun teman-teman bisa menggunakan perhitungan kayak di bawah. Ini aku udah buat bikin persentase missing value gitu ya. Jadi dari data dihitung missing value-nya dulu. Ya, habis itu dari missing value-nya kita hitung percentage dari total data. Jadi biar kita kelihatan. Nanti kita dapat buat data frame baru kosong, isinya adalah missing value-nya, terus itu missing percentage-nya. Terus habis itu kita tampilkan secara data, dia cuma 2,2% lah, 2,3 lah ya, seperti itu. Nah, habis itu udah dapat missing value-nya. Artinya kita mau handling missing value-nya dong, berarti kita bisa melakukan drop. Sebelum kita melakukan drop, kita lihat data sebelumnya. Dilihat data sebelumnya, itu ada total 659. Terus kita drop, jadi 643. Sudah berkurang di sini. Dengan data .drop, nah, axis-nya kita ambil 0, karena kita ngapusnya dari sisi row. Terus in place-nya true, karena langsung menggantikan. Jadi kita nggak ada assign variable baru data untuk mekanisme drop-nya. Jadi in place itu langsung menggantikan data yang source-nya. Seperti itu terkait datanya. Jadi 693. Udah, itu udah selesai. Terus kita cek lagi dari sisi angkanya. Ulangi cara yang sama yang di atas. Ini tinggal copy paste. Terus cuma aku ganti di data karena datanya udah di in place kan, udah diganti. Terus dia jadi 0% yang di bare nuklinya. Ya, itu baru dari sisi bagaimana handling missing value. Nah, selanjutnya kita coba dari sisi handling outlier. Nah, di handling outlier teman-teman harus menyiapkan namanya Q3, Q1 sama IQR. Q1 itu adalah kuartil pertama, Q3 itu adalah kuartil ketiga, IQR itu adalah rentang antar kuartil gitu. Habis itu kita menghitung batas bawah sama batas atas, lower bound sama upper bound. Nah, di lower bound itu adalah Q1 dikurangi 1,5 IQR, ini rumus bakunya. Terus upper bound itu Q3 tambah 1,5 kali IQR. Nah, habis itu kita coba cek outlier status, artinya lihat value-value di dalam data yang outlier itu ada apa aja. Nah, ini kita bisa menggunakan data.apply, artinya kita mengapply rumusnya di dalam data dan dikecek semua kolomnya dan row-nya. Habis itu di X lower bound, X name, terus atau X lebih besar dari upper bound, X name, as a type integer, X is not. Nanti kita dapat outlier statusnya berapa, terus normal count-nya berapa. Nanti kita bisa lihat jumlah outlier ada berapa, jumlah normal datanya ada berapa. Kalau misalkan teman perhatikan di sini, yang banyak dari mitosis, normal nuklei, terus nuklei, dan terusnya, dan sampai di blend chromatin seperti itu. Nah, handlingnya gimana? Handlingnya kita menggunakan namanya data clip-nya kita ambil untuk di filter, ambil yang outlier itu digantikan lower atau upper gitu ya. Nah, kalau udah disesuaikan. Nanti kita lihat dari ininya udah sesuai seperti ini. Ini udah di adjust. Nah, kalau mitosis itu tadi kan banyak, terus akhirnya dia
jadi mengecil seperti ini karena sebelumnya dia gambarnya eh apa nggak kelihatan juga sih sebenarnya, nggak ada barnya seperti itu. Terus dari sisi imbalance, nah sebelum kita melihat imbalance kita lihat dulu dari proporsi datanya. Di proporsi data bisa teman-teman gunakan, aku menggunakan data clip karena yang di terakhir kita udah pakai data clip kan. Jadi makanya kita gunakan data clip dari hasil dari handling outlier. Nah di handling outlier kita gunakan terus cek class-nya. Class itu adalah kolom ininya di kolom apa? Area data. Nah, di data clipnya ini kan sebenarnya ada isian. Nah, di sini ada sample code number, claim thickness, dan seterusnya sampai di class. Class ini adalah target supervise-nya, akan jadi model targetnya. Nah, kita lihat balancing-nya ada berapa proporsinya dari kelasnya. Kalau misalnya teman perhatikan, di duanya lebih banyak kan. Oke, selanjutnya kita akan jumlah lihat cek datanya ada 653. Nah, setelah kita cek, kita melakukan rebalance dengan undersampling. Nah, caranya kita ambil resample, terus data clipnya data clip, kelasnya dua, bikin dua kelas ya, kelas 2 sama kelas 3. Karena kita outputnya akan menjadi kelas 4, berarti kelas 4 akan di keep, tapi kelas 2-nya itu akan di undersample. Nah, kelas 2-nya itu ambil resample-nya kelas 2, replace-nya false, and sample-nya itu ambil dari kelas 4, jumlah row-nya kelas 4 itu udah berapa. Jadi nanti dia akan readjust, terus random state-nya 42. Teman-teman boleh ganti 42, 0, 1, dan seterusnya. Itu kenapa digunakan random state, agar ketika dijalankan ulang dia nggak, karena kan kalau di sampel itu kan dia akan menghapusnya secara acak kan. Nah, dengan kita men-state 42, kasih apa titik poinnya, nanti ntar dia bisa ketika kita run lagi dia nggak akan berubah-ubah row yang dihapus. Nah, habis itu di balance data, ambil kelas itu sampelnya terus 4, terus jadinya sama ya, 50% 50%. Terus namun datanya berkurang dari 683 menjadi 478 atau around 205 item. Selanjutnya kalau misalkan diduplicate, kita lanjutin pakai data balance data biar nggak melanjutkan proses yang udah kita lakukan gitu. Nah, bukan ngambil yang data ya, makanya kita ambil balance data duplicate keep-nya false, jadi kita delete yang duplicate-nya, terus kalau duplicate persentase duplicate-nya ada berapa? Ada 6. Nah ini ininya mau di handlingnya kita mau drop, jadi tinggal bikin variabel baru namanya data clean balance data drop duplicate, terus kita lihat siapnya dia berkurang dari 478 menjadi 475. Nanti kalau misalkan kita mau lihat isian dari datanya, tinggal kita data clean, nanti dia akan nampilin data-data yang udah fix-nya seperti apa. Ya, ini data fix-nya nih, yang udah oke lah ya, udah oke berdasarkan analisa tim Breast Cancer Hospital, ya. Nah, di sini. Nah, ini udah nggak ada ini ya, nolnya udah hilang, terus tipe datanya udah oke, itu distribusinya udah oke dan sebagainya. Jadi kita udah bisa gunakan ini untuk persiapan di tahapan selanjutnya, gitu. Oke, itu adalah gambaran mungkin gambaran umumnya terkait data preparation. Tapi secara dasarnya sebenarnya proses-proses itu yang akan teman-teman lalui, mulai dari bagaimana teman-teman handling missing value, data duplicate, terus outlier dan sebagainya. Itu teman-teman siapkan dulu. Output dari data preparation adalah data yang siap digunakan untuk dilakukan analisa seperti itu. Nah, di next class kita akan coba bahas lebih detail untuk melakukan feature engineering. Harapannya adalah teman-teman menambah insight nih. Datanya udah dapat, terus udah siap. Habis itu mau diapain lagi datanya? Nah, kita lihat lebih detail di sisi berikutnya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya dan sampai jumpa. See ya!